Permisi, di waktu kecil kamu anak yang seperti apa? Aktif, disiplin, dan siapa orang yang mempengaruhi cara berpikirmu sejak kecil, Yudi? Kalau dari kecil, kalau saya sendiri itu dibilang malu enggak, dibilang apa ya namanya ya, aktif juga bisa, karena saya sendiri tuh suka main. Satu suka main, terus kedua jarang sih diem tuh, nggak pernah diem, malah suka main gitu, main keluar ngomong sana sini lah pokoknya banyak. Terus hal yang mempengaruhi saya tuh buat apa tadi, buat Mengaruhi cara berpikir kamu. cara berpikir ya. Kalau cara berpikir dari dulu saya enggak sih, saya berpikir apa yang ada di pikiran saya aja. Jadi apa ya, nggak ada mentor lah, nggak ada mentor atau arahan siapapun, karena saya sendiri juga cuma tinggal sama ibu, nggak ada bapak dari dulu. Sejak saya umur 5 tahun deh, ya 5 tahun mau masuk SD itu orang tua saya yang ayah itu udah meninggal, jadi saya serba sendiri dan harus serba bisa dari kecil juga. Dibilang pendiam juga enggak, lebih ke ekstrovert sih kalau saya, aktif nakal. Permisi, kebiasaan apa yang kamu lakukan sejak kecil yang membentuk dirimu sampai sekarang? Apakah orang kamu mengajarkan disiplin? Kalau orang tua saya ngajarin disiplin sih enggak ya, jadi orang tua saya itu lebih bukan ngajarin sih, tapi lebih ke ngasih tahu. Ngasih tahunya itu bukan hal-hal yang disiplin, gimana caranya kita tuh mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kayak misalkan contoh, saya tuh kalau waktu dulu itu susah banget diaturnya, walaupun saya diajarin juga atau dikasih tahu sama orang tua, karena saya sendiri tuh dari dulu tuh orang itu nggak suka diatur, paling nggak suka diatur, pokoknya kayak gitu. Nah, em, kalau misalkan kebiasaan saya itu dulu sama sekarang beda banget, beda 360 derajat pokoknya. Jadi kalau dulu itu saya tuh jujur males, terus apa ya namanya ya, males tuh dalam artian saya sendiri juga sekolah ya dulu SD, malesnya tuh kerjaan tugas ya jarang kayak gitu gitu dah pokoknya. Terus kalau misalkan beresin kamar, contoh kecilnya beresin kamar juga kadang-kadang saya males, pokoknya serba malas, suka main lah pokoknya gitu, suka wasting time. Nah kalau sekarang saya lebih ini sih, lebih terstruktur, apa aja kegiatan keseharian saya harus saya lakuin, dan apa aja nih yang kira-kira saya bisa manfaatin di waktu luang saya kayak gitu. Permisi, jadi bagaimana cara kamu menanamkan mindset positif dulu? Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi ya, menanamkan mindset positif itu kalau dulu jujur ya, saya tuh mindset saya tuh masih nggak tahu saya juga apa. Cuman saya tuh baru-baru di umur berapa ya, saya SMP 15 deh ya, umur 15 saya tuh baru mikir kalau misalkan saya tuh kayak apa sih gitu kegiatan yang bermanfaat buat saya kira-kira gitu. Saya tuh SMP kelas 8 itu udah mulai sering aktif di organisasi, kayak bukan organisasi yang kayak OSIS bukan ya, tapi lebih ke eskul sih sebenarnya. Jadi olahraganya itu basket apa tuh sama pramuka, cuman pramuka jarang masuk, kalau basket sering banget masuk. Nah di situ saya tuh mulai suka olahraga, jadi mindsetnya itu saya tuh lebih cenderung suka ke olahraga, mulai disiplin apa segala macam tuh karena satu olahraga itu. Nah di situ saya tuh mulai pikir kalau misalkan kayaknya kalau misalkan saya ikut olahraga kayak kegiatan-kegiatan kayak gini bakal lebih ada manfaatnya dibandingkan saya keluar main gitu, atau nonton layar HP selama 24 jam tanpa henti gitu gitu. Ya,
permisi, bagaimana cara agar kita eh, eh, sukses punya pendirian gitu. Motivasi kamu apa yuk bisa sampai seperti ini? Motivasi saya itu memotivasi diri saya sendiri melalui media. Salah satu contohnya itu saya tuh suka nontonin orang-orang yang sukses mulai dari nol, kayak mereka itu seorang perintis kayak gitu. Saya dulu nggak kepikiran kalau misalkan gimana caranya saya tuh bisa dapetin uang dengan banyak gitu ya. Ini kita soal pekerjaannya ya jadinya. Jadi kalau misalkan saya sendiri, mindset orang sukses itu satu, jangan pernah buang waktu kita buat sesuatu hal yang nggak berpengaruh di masa depan. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sedang tren saat ini. Kayak contohnya ada suatu hal yang baru nih, kayak handphone atau baju atau segala macam itu yang kira-kira bagus barangnya dan banyak orang yang beli itu saya stop dulu, saya hold buat nanti di kedepannya uang itu bisa saya pakai buat apa kira-kira. Nah, mindset orang sukses sendiri kalau saya lihat ya dari beberapa banyak orang sukses di luar sana itu, saya suka nonton mereka juga nggak seneng dulu, nggak tiba-tiba seneng langsung happy gitu, nggak tiba-tiba langsung enak hidupnya. Dan mereka juga bilang kalau mereka tuh awalnya tuh sama dari nol, mulai dari benar-benar bawah banget sampai dia ada di posisi puncaknya gitu. Permisi, bagaimana ketertarikan kamu mempelajari itu bahasa yuk? Bahasa asing. Saya tuh awal tertarik sekali itu sama belajar bahasa asing sebenarnya baru sih. Jadi semenjak saya masuk SMK di kelas 1 itu tuh saya udah sering banget dengerin lagu-lagu yang pop English pokoknya kayak gitu. Saya dengerin ketika saya lagi olahraga juga. Jadi di gym saya dengerin lagu itu karena saking seringnya saya tuh sampai cari tahu. Jadi apa yang kita dengar tuh belum tentu benar gitu kata-katanya dari bahasa Inggris yang kita dengar ya. Nah, saya tuh mulai tertarik banget sama bahasa asing, belajar gitu pas saya masuk PKL di kelas 2-nya. Kalau saya awal suka dengerin lagu-lagu bahasa asing gitu pas kelas 1. Kalau belajarnya itu di kelas 2 pas mau kelas 3 pas lagi PKL. Itu saya PKL di hotel A lah pokoknya. Nah, di situ banyak banget orang-orang dari luar negeri. Ada mungkin kurang lebih hampir 15 negara yang datang ke situ, atau mungkin lebih, saya juga kurang tahu. Terutama dari negara China itu banyak sekali di situ. Yang pertama negara China, kedua India, yang ketiga itu dari mana ya? Yang paling banyak dari Jerman kalau nggak salah, ya Jerman atau Swiss kayak gitu. Saya tuh mulai belajar bahasa asing. Sebenarnya saya jujur lebih suka bahasa Jepang daripada bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin itu saya masih belum kenal banget awal-awal tuh. Jadi kayak rasanya tuh nggak awam lah, bukan hal yang biasa saya dengar gitu. Nah, saya tuh coba belajar sama tamu-tamu yang menginap di hotel itu. Saya coba ajak ngobrol sama mereka, walaupun bahasa Inggris saya masih belum bagus waktu itu. Jadi saya cuma bisa nerima apa yang mereka omongin, tapi saya nggak bisa ngebales. Dan setelah saya coba belajar buat speak up sama mereka setiap hari, itu bikin meningkatkan kepercayaan diri saya buat berbicara dalam bahasa Inggris. Sebenarnya semua orang itu bisa belajar bahasa Inggris. Yang penting dia tuh berani ngobrol
atau berani speak up. Yang paling penting tuh jangan terlalu takut kalau grammar kita salah. Sebenarnya orang-orang Inggrisnya sendiri juga dia nggak terlalu mempedulikan tentang grammar selagi kamu paham, saya paham gitu. Nah, yang penting vocabularies-nya. Jadi pronunciation juga penting itu. Vocabularies itu paling penting, jujur menurut saya. Kalau kita udah tahu gimana cara baca atau cara berbicara dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, itu udah cukup buat ngobrol sehari-hari. Kalau untuk profesional mungkin kita harus improve skill bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi, harus belajar lebih lagi lah pokoknya. Tapi di situ saya selama PKL 6 bulan saya coba belajar ngobrol dalam bahasa Inggris dengan tamu, walaupun saya sendiri kadang-kadang masih grogi dan bukan takut ya, lebih ke nggak tahu apa sih gitu cara ngucapin ininya. Saya belajar setiap hari di situ. Nah, di 3 bulan terakhir sebelum saya selesai PKL, saya juga udah sering dengar bahasa-bahasa Mandarin situ, jadi ingat sebenarnya bahasa tuh bukan skill ya kalau menurutku. Bahasa itu lebih ke culture atau budaya. Ya contoh, kamu tinggal di Indonesia. Di Indonesia, kamu tinggal di provinsi mana, di daerah mana, kamu pakai bahasa itu juga kan, karena kita setiap hari mengulang dan mengulang terus, dan juga mendengar apa yang mereka orang-orang sekitar omongin gitu. Jadi ya kita mengikuti gitu. Sama kayak di hotel juga. Hotel itu saya pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin sih masih belajar, cuman tahu lah beberapa maksudnya, kayak tentang check in dan check out lah. Dan akhirnya 3 bulan terakhir saya sebelum selesai PKL itu, saya men-challenge diri saya sendiri buat ngomong pakai bahasa Inggris sama rekan kerja, sama staff, sama manajer saya. Saya benar-benar maksa buat bisa. Karena kalau misalkan mindset kita mikir, wah bahasa Inggris susah, ya terus jadi otak kita tuh kayak ngeblokade skill yang sebenarnya bisa, tapi dibikin jadi gak bisa gitu. Sebenarnya bisa gitu. Yang penting kita tuh jangan pernah bilang nggak bisa, tapi kita harus bilang saya harus bisa, saya pasti bisa gitu. Kalau bisa udah pasti bisa sih nantinya juga. Di situ saya 3 bulan ngobrol pakai bahasa Inggris, apapun pembicaraannya itu saya pasti conversation in English. Nah, setelah saya 3 bulan di situ pakai bahasa Inggris, saya pulang dari PKL benar-benar itu ngebawa skill communication, mulai dari skill bahasa Indonesia, dalam artian saya tuh lebih pede ngomong gitu ya. Nah, jadi lebih pede ngomong dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris saya masih kurang bagus ya, dalam artian cukup bisa lah gitu. Yang penting kita tahu basicnya dulu, gimana ABC itu, how to speak in English-nya, terus sama yang paling penting itu angka, ABC sama vocabulary tadi. Kalau kita tahu, ya udah nanti kesana-sananya juga pasti bakalan gampang.